Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Semoga semua selalu sehat dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang sebuah topik yang sangat penting ya, membangun tim berbasis assessment. Tim ini merupakan satu bagian yang penting dalam sebuah organisasi, tidak terkecuali di pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit maupun klinik ya. Jadi assessment nanti kita akan lihat ada satu jenis assessment saja kita gunakan di sini, meskipun ada banyak ya jenis-jenis assessment itu seperti apa. Ya, baik, kita langsung saja. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tim itu satu hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Kalau dalam segitiga BI-nya Robert Kiyosaki, beliau kan menyampaikan, nanti kita akan bahas ya di sesi yang lain lebih dalam tentang segitiga BI itu. Tapi intinya sebuah bisnis, fundamentalnya bisnis itu, apalagi bisnis korporasi, perlu dibangun di atas 8 hal. Ya, 8 hal itu adalah tim, leadership, mission. Nah, ini yang di luar, yang mengikat 5 hal di dalamnya. 5 hal yang diikat itu adalah produk, kemudian legal, kemudian sistem, kemudian komunikasi, dan cash flow, gitu ya, itu berurutan. Baik, nah ini kita lihat bagaimana peran kita di sebuah organisasi, klinik maupun rumah sakit. Katakanlah saya ada di sini, begitu ya. Saya ada di tengah. Ya, saya punya bawahan, kemudian di samping-samping saya ada rekan kerja, atasan saya punya atasan, dan atasan saya itu mungkin bagian dari sebuah entitas. Ya. Jadi kalau kita lihat panahnya ini demikian saling terhubung satu dengan yang lain, maka kita bisa berkesimpulan bahwa ini sebenarnya dalam sebuah organisasi kita itu saling mempengaruhi, saling bergantung satu sama lain. Nah, artinya kalau misalnya ya, contoh, bawahan saya memberikan feedback yang negatif pada saya, maka kemungkinan besar saya pun akan membagi energi negatif itu ke rekan-rekan kerja saya, atau mungkin ke atasan saya, begitu. Lalu atasan saya ke atasnya lagi, dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, kalau dari atas, dari entitas yang atas memberikan sesuatu yang negatif ke bawah, lalu kemudian yang di bawah menyebarkan ke sampingnya dan juga ke bawahnya, maka terjadilah organisasi yang negatif, gitu ya. Baik. Nah, tim itu adalah definisinya seperti ini. Tim ini 2 atau orang lebih bekerja sama untuk mencapai visi, misi, tujuan dan target, gitu ya. Jadi ada bekerja samanya, ada visi, ada misinya, ada tujuan dan ada targetnya. Nah, sebuah tim dikatakan lengkap jika komponen-komponen ini ada. Nah, kita garis bawahi di bekerja samanya ya kali ini. Ya. Nah, selama bekerja sama, ya, anggota tim itu bisa mengalami atau paling tidak mengalami 2 hal. Ya. Yang pertama, dia akan mendapatkan kenyamanan. Kapan dia mendapatkan kenyamanan? Ya, ketika mereka sependapat. Ya, ketika tim itu sependapat, mereka nyaman satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, ya, karena kenyamanan tidak cukup, ya, harus ada pertumbuhan juga. Nah, pertumbuhan itu ada triggernya. Ya, pertumbuhan itu di-trigger oleh momen-momen ketika anggota tim itu tidak sependapat. Nah, jadi kalau kita ini menjadi, katakanlah, pemimpin, leader dari sebuah tim, maka kita perlu memperhatikan 2 hal ini. Kenyamanan dan pertumbuhan. Ini ibarat ibarat koin ya, yang punya 2 wajah. Koin kita tidak akan dikatakan koin kalau tidak ada salah satu wajahnya, begitu. Oke, jadi kita perlu membangun kenyamanan, di samping perlu membangun pertumbuhan, sama pentingnya. Nah, jika kita tidak membangun tim, maka
Tantangannya adalah ketika kita tidak membangun tim, maka kita seolah-olah sedang bermain, sedang bertanding dalam sebuah kompetisi seorang diri, bertanding melawan satu tim. Bisa dibayangkan begitu. Sehebat apapun bintang sepak bola misalnya Lionel Messi gitu ya, tapi dia lawan satu kesebelasan dan dia sendirian, kira-kira siapa yang menang begitu ya, sudah tahulah jawabannya. Baik, ini contohnya ya. Jadi jika kamu adalah orang paling pintar di dalam timmu, maka sebenarnya timmu dalam kesulitan. Ya, ini contohnya ada orang-orang ini sedang bikin rel ya, sedang bangun rel, ada 2 tim, ya, lalu dia ketemu di tengah gitu ya. Karena tidak ada koordinasi yang baik, tidak ada komunikasi yang baik, maka jadinya seperti ini dan akhirnya saling menyalahkan gitu. Ya. Nah, mungkin kita sering mendengar kata-kata ini, apalagi kalau kita di pelayanan kesehatan Islam ya, berjamaah, begitu ya, bekerja, beramal jama'i, dan seterusnya. Jadi sejatinya, berjamaah itu adalah membangun tim. Ya, sejatinya seperti itu. Nah, tim itu bukan ujuk-ujuk jadi sebuah tim, ya, tapi ada prosesnya, ada tahapannya. Tahapannya ada 4. Ya, pertama forming. Nah, forming ini adalah ketika anggota setuju untuk bergabung dalam satu tim. Mereka merasa ada kecocokan, klop, gabunglah, bersepakat. Nah, kemudian setelah itu storming. Storming itu badai. Ya, badai. Jadi ketika di fase storming ini mulailah terjadi kekacauan di dalam tim tersebut. Ya, kenapa? Karena mulai muncul perbedaan-perbedaan. Ya, ada perbedaan-perbedaan tadi. Nah, sebenarnya perbedaan itu, ingat, itu men-trigger pertumbuhan. Kalau di forming tadi kenyamanan, maka yang di sini yang muncul itu adalah perbedaan-perbedaan dan sebenarnya itu trigger untuk bertumbuh. Kalau kita berhasil melewati masa masa storming ini, ya, maka kita akan sampai di tahap yang namanya tahap norming. Nah, norming ini di sini mulai terasa anggota dari tim itu sudah mulai merasa bahwa ada keuntungan dari kita bergabung dan mari kita meneruskan tim ini dengan beberapa norma yang kita sepakati. Mari kita seperti ini, jangan begitu, jangan begini. Gitu. Itu norming ya. Nah, kemudian setelah itu barulah dia sampai pada performing, membuahkan hasil, ada kinerjanya, seperti itu. Itu tahapan dari membangun tim. Nah, tahapan ini harus dilewati semuanya. Ya, tidak bisa lompat dari forming langsung performing gitu. Harus dilewati stormingnya, harus dilewati normingnya, begitu. Nah, kita akan fokus ke storming ya. Ini cerita, ini film, yang suka nonton film pasti tahu ini ya. Tentang 2 orang pahlawan super ya, yang berantem. Ya, dua-duanya orang baik, tapi kemudian waktu bikin tim dia berantem gitu. Nah, kenapa? Ya, karena begitulah tabiat dari pembentukan tim. Perlu ada fase stormingnya. Meskipun orang-orang yang bergabung tadi itu adalah orang-orang baik, begitu. Tetap saja ada fase stormingnya. Oke, mari kita fokus ke storming ini ya. Jadi storming itu lebih sebenarnya karena masalah komunikasi. Komunikasi yang kurang fleksibel. Ya. Jadi begini, tidak ada komunikasi yang sulit sebenarnya. Yang ada itu adalah komunikatornya yang tidak fleksibel. Dan fleksibel atau tidak itu sebenarnya bicara mental. Ada halangan mental. Ya, ya misalnya saya ini sudah umur segini. Ya, saya udah nggak bisa lagi berubah. Ini susah banget ini. Nggak bisa. Kamu aja yang berubah. Tolong kamu aja yang pahami saya. Ya. Nah, itu semuanya itu mental-mental halangan ya, halangan mental untuk orang menjadi fleksibel. Dan itulah yang kemudian mempengaruhi kualitas komunikasi kita dan kemudian memperparah fase storming dari tim kita. Nah, mengapa perlu fleksibel? Ya. Nah, fleksibel itu ini katanya Stephen Covey ya. Kalau kita melihat dunia itu tidak seperti apa adanya sebenarnya, tapi seperti persepsi kita. Dan di dalam persepsi kita itu ada banyak sekali variabel yang bermain di situ sehingga kadang-kadang kita mempersepsikan sesuatu itu bukan seperti apa adanya. Gitu. Nah, jadi fleksibel itu mengapa penting ya? Karena ketika saya melenturkan diri untuk beradaptasi dengan gaya lain, misalnya
saya tahu bahwa teman-teman saya ini perilakunya dominan, ya teman-teman saya ini. Nah, saya ini perilaku saya compliance misalnya. Nah, saya berusaha untuk memahami mereka. Nah, ketika saya beradaptasi, pada dasarnya saya kemudian membuka pintu untuk komunikasi dan bekerja sama. Gitu. Jadi itulah pentingnya fleksibel, karena fleksibel itu sebenarnya pintu masuk untuk komunikasi yang lebih baik, komunikasi yang lebih berkualitas untuk mengelola fase storming tadi. Ya, ini ada satu pendekatan konsep yang bagus sekali untuk membantu kita memahami diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Ya. Ini namanya Johari Windows. Ya, ada 4 kuadran hubungan. Ya, ada kuadran pertama, yang kuadran warna kuning ini. Ya, ini kuadran yang area terbuka. Ya, saya tahu, Anda pun tahu, begitu. Ya, di sini kita relatif tidak ada masalah, ya, karena kita sama-sama tahu, gitu. Kemudian yang di kedua, ini kuadran samar, saya tidak tahu, Anda tahu. Ya. Nah, ini kita mulai ada persoalan nih kalau di sini, ya, karena saya tidak tahu, Anda aja yang tahu, begitu. Nah, kemudian di kuadran ketiga, ini area gelap. Kita sama-sama tidak tahu. Nah, kalau ini juga relatif sepi konflik ya, dalam tanda kutip. Sepi konflik, bukan berarti tanpa konflik gitu ya. Mungkin konfliknya nanti dengan pihak lain, bisa jadi. Kemudian yang kuadran keempat, area tersembunyi. Ini hidden area. Saya tahu, sementara Anda tidak tahu. Nah, ini juga rawan konflik di area sini. Nah, bagaimana caranya untuk kita membangun hubungan yang lebih baik? Nah, caranya adalah kita menggeser, yang pertama ya, menggeser, memperluas area terbuka ini ke area yang tersembunyi, ke area yang abu-abu ini. Ya. Caranya bagaimana? Dengan menceritakan diri kita ke orang lain. Kita bercerita pada orang lain tentang diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, kita menggeser area terbuka ini ke area yang tersembunyi. Ya. Caranya bagaimana? Caranya kita mendengarkan orang lain. Kita memberi waktu kepada orang lain. Kita menguatkan, bersabar untuk mendengar orang lain. Bercerita tentang dirinya. Jadi ada kita yang bercerita dan yang sisi lain kita mendengarkan. Gitu. Kalau kita diberi 2 telinga dan 1 mulut, itu ada yang menafsirkan kita diminta untuk lebih banyak mendengar daripada lebih banyak bercerita, begitu ya kira-kira. Nah, dengan demikian maka terjadilah yang seperti ini, yang kondisi ideal, yaitu area terbukanya semakin meluas ke segala arah, begitu. Nah, dalam konteks itu maka ini tugasnya, ya, tugas kita bersama. Ya, mari kita mulai bercerita, ya, mulai bercerita tentang diri kita. Ya, kita menceritakan diri kita seperti apa. Kita menceritakan diri kita ini seperti apa ke tim kita, kita terbuka, kita membuka diri kita berbicara pada mereka, bercerita, ya. Dan sebaliknya kita kemudian bertanya ya, kepada tim kita, menurut teman-teman saya ini seperti apa, gitu. Nah, ketika kita melakukan ini, inilah sebenarnya ikhtiar ya yang menjadi kunci dari membangun tim. Ikhtiarnya apa? Kita membangun kepercayaan. Jadi kepercayaan itu tumbuh seiring dengan kita membuka diri untuk bercerita dan kita membuka diri juga untuk mendengarkan orang lain persepsi tentang kita seperti apa. Jadi kunci membangun tim inti itu adalah kepercayaan. Nah, agar cerita yang kita sajikan itu tidak, istilahnya tidak ngalor ngidul gitu ya, tidak tentu arahnya, ya, tidak ada formatnya, maka kita bercerita itu menggunakan format assessment. Ya. Assessment-nya seperti apa? Ada banyak assessment. Di sini kita menggunakan DISC. Ya. Nah, apa itu DISC? Kita lihat setelah kita rehat dulu ya. Jadi istirahat sejenak karena katanya WHO kalau kita belajar atau melakukan aktivitas online itu sebaiknya ya dalam
waktu 20 menit begitu ya, 15 atau 20 menit kita sebaiknya istirahat, melihat yang hijau-hijau, mengistirahatkan pandangan, atau mungkin mau bikin minuman atau ke kamar mandi. Begitu ya. Nanti kita lanjutkan apa itu DISC di video berikutnya.